Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agus Jovidi dengan nomor pokok mahasiswa 23210004. Di sini saya akan menjelaskan tentang modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen. Pengantar standar audit 705. Kondisi modifikasi opini mengatur kondisi ketika opini auditor perlu dimodifikasi, bukan opini wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya, masalah signifikan. Standar ini diterapkan apabila auditor menemukan masalah signifikan dalam proses audit yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Berikutnya, dampak material. Masalahnya tersebut berkaitan dengan salah saji material dalam laporan keuangan atau keterbatasan bukti audit yang cukup tepat. Kaitan standar auditing dengan proses auditing. Audit bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Hasil akhir dari proses audit adalah opini auditor yang dituangkan dalam laporan auditor independen yang menjadi penentu kepercayaan pengguna. Standar audit menjadi sangat relevan ketika kondisi audit tidak memungkinkan auditor untuk memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Mayoriti adanya isu kritis. Ruang lingkup 1. Tanggung jawab auditor. Mengatur tanggung jawab auditor dalam menentukan kapan opini harus dimodifikasi dan bagaimana menyatakan opini modifikasian tersebut secara jelas. 2. Bentuk laporan. Mengatur bentuk dan struktur laporan auditor ketika opini dimodifikasi termasuk penambahan paragraf dasar modifikasi dan dampaknya. 3. Penerapan universal. Berlaku untuk seluruh audit laporan keuangan yang menggunakan standar audit di Indonesia, memastikan konsistensi dalam pelaporan. Tujuan penerapan standar audit 705. Akuntabilitas opini. Memastikan opini auditor secara akurat mencerminkan kondisi audit yang sebenarnya dan temuan material. Hindari kesalahpahaman. Mencegah kesalahpahaman bagi pengguna laporan keuangan terkait status dan keadaan informasi finansial. Jaga profesionalisme. Menjaga independensi dan profesionalisme auditor serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi audit. Konsep kesalahan penyajian material. Perbedaan antara jumlah klasifikasi penyajian atau pengungkapan pos pelaporan keuangan dengan yang dipersyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan dapat terjadi karena kesalahan atau kecurangan. Dikaitkan material apabila secara individu atau agregat dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh pengguna laporan keuangan. Materialisasi dinilai berdasarkan sifat dan besarnya salah saji. Konsep pervasif dalam auditing. Dampak luas. Pervasif menunjukkan bahwa salah satu saji tidak terbatas pada satu akun, kelas transaksi, atau pengungkapan tertentu, tetapi mempengaruhi berbagai elemen. Menyeluruh. Dampak salah saji meluas seluruh laporan keuangan, membuat laporan tersebut menyesat secara fundamental. Salah saji pervasif sangat fundamental terhadap pemahaman pengguna atas laporan keuangan secara keseluruhan, sehingga sulit untuk mengandalkannya. Jenis opini audit. Wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak menyatakan pendapat. Opini wajar dengan pengecualian yaitu material tapi tidak pervasif. Diberikan jika salah saji yang teridentifikasi bersifat material namun tidak mempengaruhi laporan keuangan secara menyeluruh. Keterbatasan bukti audit dapat juga diberikan jika auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai suatu masalah, tetapi potensi dampak masalah tersebut material dan tidak pervasif. Masih dapat diandalkan. Meskipun ada pengecualian, sebagian besar informasi dalam laporan keuangan masih dianggap dapat diandalkan oleh pengguna. Opini tidak wajar. Kondisi kritis yang mengguncang keandalan laporan keuangan. Opini tidak wajar diberikan ketika kesalahan penyajian dalam laporan keuangan sangat material dan bersifat pervasif. Ini berarti bahwa salah saji tersebut mempengaruhi sebagian besar atau seluruh elemen laporan keuangan.
sehingga laporan tersebut tidak menyajikan gambaran yang benar dan wajar. Dalam situasi ini, auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak mencerminkan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas secara akurat sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Konsekuensinya, pengguna laporan keuangan tidak dapat mengendalikan informasi yang disajikan untuk membuat keputusan ekonomi yang relevan. Selanjutnya, opini tidak menyatakan pendapat ketika auditor menarik diri. Opini tidak menyatakan pendapat adalah jenis opini auditor yang diberikan ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk membentuk suatu opini atas laporan keuangan. Hal ini terjadi karena dampak kemungkinan kesalahan penyajian jika ada terhadap laporan keuangan dapat bersifat sangat material dan pervasif. Dalam situasi ini, auditor menolak untuk memberikan kesimpulan atas laporan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, pentingnya bukti audit dan tantangan. Setiap opini auditor harus didukung oleh bukti audit yang cukup dan tepat. Bukti ini menjadi dasar rasional bagi auditor untuk menyatakan keyakinan atau kewajiban laporan keuangan. Keterbatasan dalam perolehan bukti audit dapat ditimbul dari beberapa sumber. Yang pertama, kondisi yang berada di luar kendali entitas. Yang kedua, pembatasan yang diberlakukan oleh manajemen. Yang ketiga, sifat atau waktu prosedur audit yang terbatas. Standar Audit 705, Pilar Etika dan Teknis Profesi Auditor. Pedoman etika dan teknis, Standar Akuntansi 705 berfungsi sebagai pedoman krusial, mengarahkan auditor dalam praktik, memastikan kepatuhan terhadap standar etika dan teknis, melindungi kepentingan publik. Standar ini memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan kepada publik memiliki tingkat keandalan yang tinggi, melindungi pemakaian laporan keuangan dan kepuasan yang salah. Selanjutnya, meningkatkan kredibilitas profesi. Penerapan Standar Akuntansi 705 secara konsisten memperkuat integritas dan kredibilitas profesi auditor di mata masyarakat dan di dunia bisnis. Selanjutnya, kesimpulan opini audit sebagai cermin realitas. Peran vital Standar Audit 705 sangat penting dalam proses penelitian opini audit, memastikan bahwa auditor memberikan laporan yang jujur dan adil. Refleksi kondisi audit. Opini modifikasi, termasuk opini tidak menyatakan pendapat, mencerminkan kondisi audit yang sebenarnya bukan kegagalan melainkan kejujuran. Wajib dipahami. Pemahaman mendalam tentang Standar Audit 705 adalah hal krusial bagi mahasiswa dan praktisi auditing untuk menjaga kualitas dan kepercayaan publik. Dengan demikian, Standar Audit 705 tidak hanya sekedar standar, tetapi sebuah komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam dunia auditing. Cukup sekian pembahasan tentang Standar Audit 705. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.